Dan kalau melihat saya udah tahalul juga nih. Lihat tuh, tahalul. Bahkan dipanggil kita, haji 10 real, 10 real. Saya nggak paham maksudnya. Ternyata kita disuruh botak 10 real, 1 real itu kan 4.000. Jadi cukur di sana tuh 40.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, mati kita, seluruh kegiatan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya Allah memerintahkan pada kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Bahkan ibadah umroh itu perintahnya itu disetarakan dengan ibadah haji. Di dalam surat 2 ayat 196 Allah berfirman, "Wa'atimul hajja wal umrata lillah." Jadi perintah Allah tuh memerintahkan pada kita untuk melaksanakan haji dan umroh. Terus saking enaknya umroh, saking enaknya ibadah haji, maka orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji di seluruh dunia ingin balik lagi ke Masjidil Haram, ingin lagi balik ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang bisa mengunjungi Masjidil Haram, melaksanakan ibadah di situ dan sebagainya yang ditentukan oleh Allah, maka dia seolah-olah akan menjadi seorang bayi kembali. Tentunya tidak musyrik kepada Allah, tidak berbicara yang kotor. Itu yang harus dijaga diri kita agar kita bisa menjalankan rukun syarat wajib yang telah ditentukan dengan benar. Maka Allah menjamin semua itu dengan kita sholat saja di satu waktu, misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita laksanakan sholat, maka pahala di Masjidil Haram itu pahalanya seperti 1000 kali kita sudah sholat di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, dimanapun orang melaksanakan ibadah sholat, kalau sudah sholat di Masjidil Haram satu kali saja, maka pahalanya seperti 100.000 kali. Masya Allah. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Makanya orang-orang pada ingin balik lagi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, karena begitu banyak pahala. Itu baru sholat sendirian loh, hitungannya sholat sendirian. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, sudah tahu ya, sholat berjamaah itu as-sholatu jam'ati afdalu min sholatil fardhi bis'ami wa isni derajat. 27. Maka dikali tuh berapa tuh, hitung sendiri aja dah. Pokoknya banyak-banyak pahala, banyak-banyak ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada kita jika mau berkorban. Kalau orang yang banyak harta enak dong, bisa pergi haji, bisa pergi umroh setiap waktu gitu kan. Tapi kalau modalnya kita, mukanya, wajahnya seperti saya ini, wah kayaknya nggak mampu nih. Tapi kita jangan lupa, Allah sudah berfirman, "Ud'auni astajib lakum." Jangan rendah hati, jangan pesimis. Kita minta sama Allah, yakinlah sama Allah. Karena saya sudah membuktikan sendiri, saya nggak ada itu berpikiran mau pergi umroh. Tapi saya sudah daftar haji. Tapi dalam hati saya tidak ada berpikiran umroh. Kapan bisa umroh, haji aja belum lunas kan begitu. Tapi kita sudah punya Allah. Kita punya Allah, bukan kita punya Allah. Minta sama Allah terus menerus, pasti Allah akan mengabulkan permohonan kita. Alhamdulillah, saya sendiri sudah berangkat umroh, sudah menyaksikan Ka'bah, sudah melaksanakan tawaf, sudah melaksanakan sa'i. Dan kalau melihat saya udah tahalul juga nih. Lihat tuh, tahalul. Bahkan dipanggil kita, haji 10 real, 10 real. Saya nggak paham maksudnya. Ternyata kita disuruh botak 10 real, 1 real itu kan 4.000. Jadi cukur di sana tuh 40.000. Maka saya mengundang pada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rezeki, yang sudah pergi haji, yang sudah pergi umroh, pergi lagi. Umroh pertama dan umroh kedua adalah menghapus dosa kita. Haji pertama dan haji kedua adalah menghapus dosa-dosa kita. Tetapi kan haji sekarang begitu lama, maka pemerintah membuka kesempatan untuk kita berangkat umroh. Ajak keluarga kita, ajak saudara kita. Dan lebih bagus lagi, kalau kita punya rezeki, kita pergi umroh sambil berangkatkan orang lain. Kita untuk berangkat umroh. Kalau keluarga kita sudah ya, keluarga kita, akhirnya kita ajak orang lain untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan hadirin semua, pemirsa semua yang ada di channel ini, yang ada di sini, bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan panggilan. Tentunya banyak orang bicara, haji gini, umroh gini, kalau belum panggilan. Ya memang banyak orang punya uang,
punya jabatan tapi nggak bisa haji dan umroh karena belum panggilan. Intinya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dekati panggilan itu, kita samperin panggilan itu dengan kita terus beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir sini, yang nonton ini bisa pergi haji dan pergi umroh, menyaksikan langsung Ka'bah, menyaksikan langsung bukti-bukti pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.